Mulai sebuah karir di YouTube semuanya tentu dimulai dengan ide dan konsep. Dan karena dua kata ini akhirnya terciptalah channel-channel YouTube yang inovatif, kreatif, dan keren yang ada di platform YouTube sekarang. Taruhlah seperti MrBeast dengan kejeniusan formula videonya, PewDiePie dengan personal brandingnya, dan masih banyak lagi. Tapi alih-alih membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan hal baru, banyak pengguna YouTube memulai karirnya dengan mengikuti yang sudah ada aja. Akhirnya nggak jarang banyak channel-channel yang kelihatan jelas meniru channel-channel yang sudah besar, dimulai dari editing, branding, thumbnail, dan bahkan sampai ke pembawaannya sepanjang video. Loh, apa nggak aneh? Dan apakah itu memang boleh? Jadi kali ini gue bahas yang santai aja. Mungkin kalian kurang notice, tapi nyatanya di YouTube banyak sekali channel-channel yang lebih dari 70% kelihatan banget merupakan tiruan dari channel yang memang sudah besar duluan. Sebelum gue memberikan banyak contoh studi kasus, umumnya alasan orang lebih memilih untuk meniru kreator yang sudah besar duluan itu beragam banget. Yang pertama yang emang masih wajar adalah sang kreator tiruan memang hanya gabut dan memang ngefans dengan kreator originalnya, sehingga ingin menjadikan kreator originalnya ini sebagai media belajar untuk menjadikan kreator tiruan ini menjadi the real content creator. Dan berikutnya yang cukup tidak benar adalah memang si kreator tiruan ini sudah berniat menjadi the next kreator original tadi, sehingga biasanya kali ini sang kreator tiruan ini benar-benar memiliki niat serius untuk menjadi channel peniru dan benar-benar konsisten untuk kepentingan pribadi ataupun komersial tentunya, yang menyimpulkan bahwa semua kembali kepada niatnya saja. Kalau memang niatnya menjadikan semua copy paste ini sebagai media belajar untuk menjadi original atau inovator, itu masih bagus. Tapi jika memang sedari awal niatnya ingin meniru semua aspek karena memang ingin menjadi copycatnya kreator asli, itu baru harus dibenerin. Dan kadar sebuah channel bisa dicap sebagai peniru atau tidak sudah pernah gue jelasin detail di video ini, dimana pada intinya jika sebuah karya atau dalam kasus ini adalah sebuah channel YouTube memiliki elemen tiruan lebih dari 70%, channel tersebut sudah pasti dianggap plagiat yang memang dilarang dan itu tidak boleh. Dan jika masih di bawah persentase itu masih tergolong plagiat sedang yang memang masih sedikit wajar. Dan jika elemen tiruannya di bawah 30%, itu baru aman. Dan dari semua itu, masuklah kita ke beberapa contoh studi kasus yang mengambil dari data-data yang gue paparkan tadi. Dimulai dari yang paling simple, channel ini sendiri yang memang sudah banyak ditiru oleh orang lain. Beberapa ada yang digunakan hanya sebagai media belajar, dan itu menurut gua aman. Dan beberapa juga ada yang emang diseriusin yang memang secara tidak tertulis seharusnya bisa diperbaiki lagi. Atau channel-channel yang lebih besar lagi seperti channel Drum yang ternyata ditiru juga channelnya oleh beberapa kreator, mulai dari thumbnail, editing, bahkan sampai ke pembawaannya. Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot Akai Onna. Halo guys, Nekobi masih di sini dan inilah dia storyline Akai Onna. Atau mungkin lebih besar lagi seperti teman gua Hero Scott yang ternyata ditiru banyak orang juga. Bahkan seriusnya memang sudah terlalu jauh karena channel tiruannya itu sudah mendapatkan 100.000 subscribers lebih. Atau mungkin channel-channel yang makin besar lagi seperti MrBeast yang bahkan udah pernah gue bahas dalam satu video sendiri. Dan tentu saja masih banyak channel-channel lainnya yang memang ditiru juga. Jadi apakah semua ini salah? Apakah meniru itu tidak boleh? Balik ke data yang gue bilang, jika memang niatnya sudah serius ingin membuat sebuah channel dan ternyata elemen tiruannya itu lebih dari 70%, itu sudah dicap plagiat dan memang salah. Terus yang benar gimana? Berkali-kali gue tegaskan di playlist video beda channel gue kalau kita jangan pernah plagiat channel lain, melainkan harus ATM yang merupakan singkatan dari amati, tiru, modifikasi. Dan tentu saja ini berbeda jauh dengan yang namanya plagiat.
Karena cara meniru yang benar adalah kita mengamati dengan seksama poin-poin penting sebuah channel YouTube yang sudah besar, entah itu dari formula video, thumbnail, branding channel, dan lain-lain. Lalu kita implementasikan pada channel kita dengan menirunya. Dan terakhir, agar tidak benar-benar meniru poin-poin penting channel besarnya tadi, pada titik inilah kita modifikasi sesuai dengan kekreatifan kita. Seperti contoh, kita boleh mengambil style thumbnail si kreator asli karena memang formula sudah berhasil, tapi tentu saja dengan modifan kita sendiri, entah itu dari font, warna, dan bahkan komposisinya bisa diubah juga. Atau untuk branding channel, kalian boleh menjadi kreator yang memiliki pesona seperti inspirasi kalian, entah itu gamers, edukator, dan lain-lain. Tapi bawalah semua role tadi dengan diri kalian sendiri. Jangan menjadi orang lain seakan-akan channelnya itu udah kayak channel-channel tiruan. Atau satu lagi yang paling fatal bisa terjadi pada pembawaan. Banyak kreator yang katanya terinspirasi ini memiliki pembawaan yang benar-benar copy paste dengan kreator inspirasi mereka. Padahal pembawaan atau storytelling sendiri sebenarnya bisa dibawakan dengan natural jika bisa terus belajar. Tidak perlu mengikuti istilah-istilah kata khas sang kreator original ataupun bahkan mengikuti nada bicara mereka, mulai dari intonasinya, pitch suaranya, dan lain-lain. Cukup bawakan semua konten kalian dengan diri kalian sendiri, mau kalian adalah tipe orang yang sulit ngomong di video atau lain-lain. Karena nyatanya itu semua masih bagian dari proses yang pada akhirnya semua kunci keberhasilan channel besar tersebut tetap kita dapatkan, tapi channel kita sendiri tetap menjadi channel yang inovatif dan memiliki brandingnya sendiri. Dan inilah solusi yang seharusnya dilakukan. Lagi pula jika kalian tetap kekeh ingin melakukan dalam tanda kutip plagiat, pilihan kalian cuma dua. Antara channel kalian akan susah berkembang karena hanya dikenal sebagai channel kreator asli tapi versi light, atau channel kalian memang bisa lebih bagus dari kreator aslinya. Itu pun secara data, kebanyakan studi kasus memang lebih banyak yang gagal dan jadi channel kecil-kecilan aja. Karena memang dasarnya kreator aslinya sudah memiliki personal branding yang lebih kuat duluan ketimbang channel plagiatnya. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena tiru-meniru ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian juga sering lihat studi kasus channel beginian gak? Silahkan komen aja. Jadi inilah etika yang memang tidak tertulis dalam dunia content creating, dimana seharusnya kita bisa lebih saling menghargai dan tahu batasan masing-masing dalam hal tiru-meniru dan inspirasi-inspirasian. Jangan menggunakan embel-embel terinspirasi padahal nyatanya plagiat. Jadi kira-kira YouTube culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request aja di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.